saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Bapa yang kudus. Layakkanlah kami Bapa ada di hadapan-Mu saat ini. Kuduskan hati kami semuanya, agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama saudara, Bapa. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Katakan, Bapa. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Oh Bapa, katakan, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh kami merindukan Engkau yang Bapa, menjadi anak kesukaan, seperti
kuduskanlah selalu kami, agar kami patut datang menghadap-Mu di tahta-Mu yang kudus, layak menyembah-Mu, layak menyembah-Mu Bapa, layak menyembah-Mu Bapa. Hiasi hidup kami, hiasi hidup kami dengan kekudusan-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah. Sembah Yesus, sembah Yesus, Lord. Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Yes Lord. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah. Ibadah kami ini, kiranya Tuhan bertahta di dalam ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita terus datang kepada Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorai, menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Ada sukacita di dalam hidup kita. Datang pada Tuhan. Sorak-sorak
selalu ada dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau yang memimpin kami Bapa sepanjang jalan hidup kami. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan serta
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk dibentuk oleh firman-Mu, agar kami selalu siap Tuhan bertemu dengan Engkau. Satu hal yang kita harus pahami, yang aku harus pahami. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan
waktu dan tempat diserahkan pada hamba. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar pengajaran-Mu Tuhan. Kami mau belajar lagi kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyampaikan pesan-Mu, nasihat-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berdiri di balik mimbar ini Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini bukan ide manusia, tetapi mengalir dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita kembali dalam ibadah pagi, minggu pagi ini. Biar kita kembali belajar kebenaran Tuhan. Dan sebelumnya ini adalah live streaming dari GSKI Perdatam. Sekiranya ada kendala-kendala teknis, masih ada masalah, kami mohon maaf. Kami belajar terus bagaimana menyelenggarakan ibadah secara live dengan baik. Oke. Pagi ini kita mau belajar seperti apa yang sudah disosialisasikan tentang ilah zaman ini. Ilah zaman ini ya. Saya memulai dengan ayat yang akan kita baca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tapi mungkin kita tidak akan baca semua karena keterbatasan waktu. Jadi nanti Bapak Ibu baca setelah ibadah ini. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron dan Hesron memperanakan Ram. Ayat yang keempat, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Oke, saya stop sampai di situ karena nanti kalau dibaca semua nanti bisa keburu jenuh ya. Ini urusannya apa sih? Si A memperanakan si B memperanakan si C memperanakan si D. Urusannya apa lagi? Membaca Alkitab tentu tidak seperti membaca koran atau membaca komik. Tetapi kita bisa meneliti ternyata banyak mutiara-mutiara yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di silsilah Yesus, itu ada 5 nama wanita di situ. Yang pertama Tamar, saya sudah sebutkan tadi, kemudian Rahab, kemudian Rut, kemudian di sini tidak disebut namanya, tetapi kita tahu bahwa istri Uria itu adalah Betseba, dan yang kelima Maria. Kita tahu budaya Yahudi adalah budaya patrilineal ya, yang mengutamakan atau yang menganut garis keturunan ayah. Kenapa di silsilah bisa ada nama wanita di situ? Wah, ternyata mutiara kehidupannya adalah Allah tidak membedakan wanita dan pria. Allah mengasihi wanita dan pria. Jangan merasa kalau wanita itu warga kelas 2 begitu ya. Wah, ternyata itu ada maksudnya ya. Oke, tapi saya
nggak bahas itu ya. Nanti kalau bahas itu ganti topik. Kemudian yang kedua, di antara 5 wanita itu 4 itu bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Bukan orang Yahudi. Tamar itu orang Kanaan, Rahab itu orang Kanaan, Rut itu orang Moab. Betseba walaupun dia tinggal di Israel, tapi dia kan pernah menikah dengan Uria. Uria itu orang Het. Berarti dia bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi lagi. Hanya Maria yang orang Yahudi. Artinya apa? Allah mengasihi bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Sama seperti kita ini kan juga orang Indonesia. Orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, Manado, saya Chinese. Tidak ada di Alkitab itu bangsa-bangsa itu. Tetapi Allah mengasihi kita. Mutiara yang kedua. Mantap sekali ya. Tapi kembali saya bukan membahas masalah itu. Oke, sekarang saya perkecil lagi skopnya. Di antara 4 itu, 4 wanita yang bukan orang Yahudi, 3 wanita itu juga mengalami masalah yang kurang baik soal perzinahan. Coba kita lihat Tamar. Tamar itu kan menikahnya dengan siapa? Dia hamil oleh mertuanya, Yehuda. Bayangkan itu. Mertua menghamili menantu dan punya anak, Peres dan Serah. Ditulis ya tadi di ayat yang ketiga, Matius pasal 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, bukan dari istrinya kan Sua. Wow, ini kan pusing. Peres ini kan manggil Yehuda itu opung atau papa. Karena bisa opung bisa papa juga. Rahab, kita tahu Rahab itu pelacur. Betseba, dia berzina dengan Daud waktu dia masih menjadi istri Uria. 3 dari 4 wanita yang bukan orang Yahudi itu juga mengalami masalah perzinahan, problem kesusilaan. Hanya Rut yang catatan di Alkitab bersih. Hanya Rut. Tapi kalau kita baca Rut itu kan orang Moab. Siapa Moab itu? Orang Moab itu siapa? Orang Moab itu asalnya kan dari Lot. Kita tahu cerita Lot waktu Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan. Lot itu kan satu keluarga dikasih tahu suruh pergi dari Sodom dan Gomora. Kemudian dia pergi, istrinya karena percintaan dunia dia menengok ke belakang lalu jadi tiang garam. Tapi Lot dan kedua anak yang perempuan itu dia pergi ke Zoar. Dari Zoar dia pergi lagi ke pegunungan. Tapi di pegunungan itu kan gak ada orang. Ini anaknya juga karena udah dicuci otak oleh budaya di Sodom dan Gomora yang rusak secara moral. Ini si Lot dibikin mabok. Jadi dia hamil. Yang pertama dan yang kedua, dua-duanya hamil oleh Lot. Bayangkan ini Lot menghamili kedua putrinya. Jadi rusak juga itu anaknya. Yang pertama namanya Moab, yang kedua namanya Amon. Jadi itu menjadi bangsa Moab dan bangsa Amon. Nah, Rut itu adalah orang Moab. Jadi keturunan dari Lot. Walaupun Rut bersih tapi nenek moyangnya kacau juga itu. Nah, soal dari perempuan-perempuan yang memiliki masalah kesusilaan, ternyata Allah rela loh ya, bahwa garis keturunan itu dilewati oleh orang-orang yang bukan bersih, tapi kotor. Kotornya gak kira-kira, yang satu menghamili menantu, yang satu menghamili anak perempuannya. Wah, ngeri kali itu. Jadi apa artinya sebetulnya? Sebetulnya masalah dosa sebesar apapun pasti diampuni. Saya sudah mengkhotbahkan tentang dosa yang diampuni Tuhan bulan lalu. Jadi khotbah ini bisa dikatakan lanjutan dari itu. Di situ dibahas tentang Yehuda dan Daud. Yehuda yang banyak akalnya, tapi dia mengakui. Daud juga
mengambil istri orang ketika ditunjuk oleh Nabi Nathan mengakui bertobat. Nah sekarang saya mau bertanya, ketika kita membaca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, timbul pertanyaan begini, mengapa Allah justru memilih Yehuda? Kita tahu Yakub itu kan anaknya ada 12, betul? Ruben, Simeon, Lewi, Gad, dan Isakar. Ada Yusuf di situ. Ya. Nah, kenapa yang dipilih Yehuda? Yehuda yang secara moral tidak baik, amburadul, kenapa dipilih? Kenapa dipilih Allah untuk meneruskan garis keturunan Yesus Kristus di situ? Kenapa tidak Yusuf? Saya sempat bertanya-tanya dan lama saya mendapatkan jawabannya Bapak Ibu. Padahal itu sengaja Musa itu mengkontraskan Kejadian pasal 38 dengan pasal 39. Yang 38 cerita tentang Yehuda dan Tamar, nanti Bapak Ibu baca ya. Yehuda dan Tamar kisahnya kejatuhan, bukan kejatuhan, kisah perzinahannya itu. Kemudian di sebelahnya di pasal 39 itu Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Wah, ini kontras sekali, bertolak belakang sekali gitu. Tapi sengaja. Nah pertanyaannya, kenapa Allah tidak memilih Yusuf ya? Yusuf yang begitu moralnya sangat baik, lulus uji loh itu digoda istri Potifar. Ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir dan dia menjadi penguasa, singkat cerita dia menjadi penguasa di Mesir itu, dan saudara-saudaranya datang ke situ untuk membeli gandum. Mereka tidak tahu bahwa yang menjadi penguasa di Mesir adalah adiknya, saudaranya yang sudah menjadi penguasa. Tetapi Yusuf tidak membalas dendam tuh. Bagaimana enggak hebat Yusuf? Saya renung-renungkan, aduh luar biasa ya. Tetapi kenapa Allah tidak memilih Yusuf? Tapi yang dipilih adalah Yehuda. Wah. Satu lagi pertanyaan yang sama, yang senada dengan itu. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari keturunan dari rahimnya Betseba? Salomo itu kan anaknya Betseba, bukan anak istri pertama. Istri pertama Daud itu siapa? Mikal. Mikal itu adalah anaknya Saul. Jadi Daud itu adalah menantunya Saul. Kenapa tidak dipilih Mikal? Bahkan kita tahu bahwa Mikal itu juga akhirnya nggak punya anak. Dan Allah tidak memilih Mikal menjadi atau dilewati oleh garis keturunan Tuhan Yesus gitu loh. Nah, dari kedua pertanyaan itu kalau kita baca dan teliti Alkitab, ternyata kuncinya ada di satu kata, yaitu apa? Terafim. Terafim. Coba Mas Tami bisa ditampilkan nggak itu slide-nya? Terafim ya, adalah semacam karya seni pahatan berupa patung gitu ya, atau jimat yang digunakan untuk berhala keluarga. Nah itu kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau search di Google, ketik aja terafim gitu, nah muncullah bentuknya kurang lebih seperti itu. Terafim ini digunakan dalam kebaktian-kebaktian pribadi yang digunakan untuk penyembahan kepada kepercayaan. Tentu ini bukan Allah. Juga digunakan untuk kesembuhan, kalau mereka sakit mereka berdoanya kepada terafim ini. Dan juga soal ramalan. Jadi hal-hal yang klinik gitu ya, berbau mistik begitulah. Nah dalam kehidupan keluarga beriman seperti Yakub, oke cukup Mas Tami. Terima kasih. Dalam kehidupan orang beriman seperti Yakub ternyata masih ada juga tuh keluarganya yang menyembah berhala. Yakub tahu nggak
Nggak tahu. Nah kita bisa tahu ya, di Kejadian pasal 31, bahwa Rahel, putri Laban itu mengikuti kebiasaan Laban. Laban ini sebetulnya bukan siapa-siapa ya. Laban ini kan sebetulnya saudaranya Ribka. Ribka ini adalah ibunya si Yakub, istrinya Ishak. Dan Ribka juga bukan siapa-siapa juga, bukan orang lain. Ribka ini adalah cucunya Nahor, anak Betuel. Nahor ini adalah adiknya Abraham. Jadi masih saudara semua ya. Ya, begitulah. Jadi mereka supaya tidak bercampur baur dengan bangsa yang di luar umat Tuhan begitu. Nah, ketika Yakub mau kembali ke tanah leluhur kepada ayahnya, itu kan istrinya itu, si Rahel itu kan, dan semua anak-anaknya, Lea, Rahel, semua budak-budaknya dan ternak-ternaknya itu kan berangkat. Rahel ini mencuri terafim ayahnya, terafim Laban, dicuri. Nah Laban kehilangan terafimnya, dia ngejar. Alkitab mencatat 7 hari perjalanan. Dikejar itu, niat benar ya. Udah jauh begitu masih dikejar juga. Yang dikejar bukan anaknya Lea dan Rahel dan juga cucu-cucunya, bukan. Tapi terafim itu. Jadi begitu berharganya terafim bagi Laban. Nah dalam kisah ini kita dapat mengerti mengapa Rahel walaupun dicintai oleh Yakub, tetapi tidak dipilih Allah untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Ya, ada berhala di dalam Rahel. Karena dia menyembah atau memiliki terafim itu. Jadi dibanding dengan Yusuf, tentu Yusuf lebih baik, tetapi Yehuda dipilih Allah karena Yehuda, kita tahu Yehuda itu bukan anak Rahel ya. Yehuda itu kan anak dari Lea. Itu anak keempat dari Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Itu anak dari Lea. Jadi Allah memilih Yehuda dari Lea karena Lea bersih. Rahel punya anak Yusuf dan Benyamin. Tetapi tidak dipilih oleh Allah untuk meneruskan garis keturunannya. Sekarang kita lihat tentang Daud. Pertanyaan kedua. Daud juga seperti Yehuda. Pribadinya juga gak bagus-bagus amat, walaupun Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan luar biasa. Tetapi dia jatuh juga sih dalam dosa perzinahan. Dan juga dosa pembunuhan. Bayangkan itu istri Uria diambil, suaminya dibunuh. Waduh, saya bilang raja tega. Raja tega. Tapi Daud itu tidak selamanya berkubang dalam dosa. Ketika Nabi Nathan menegurnya, dia mengakui dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Jadi kita lihat ya, bahwa Allah itu tidak suka kalau ada perzinahan rohani. Jadi perzinahan secara fisik bukan ditolerir ya. Tapi dosa apapun, mau pembunuhan, mau perzinahan, itu Allah masih mengampuni gitu loh. Tapi kalau kita memiliki ilah lain, memiliki sesembahan lain yang bukan Allah, lihat bahwa Rahel tidak dipilih untuk meneruskan garis keturunannya. Mikal. Jadi yang kalau Daud itu istrinya Mikal. Mikal ini adalah istri pertama dari Daud. Kita tahu Daud itu istrinya banyak ya. Daud itu menurut catatan itu ada 18. Yang namanya tercatat dalam Alkitab itu 8. Wah. Mikal itu istri pertama. Yang kedua itu adalah Abigail. Kemudian Ahinoam. Ada Egla, ada Maaka, ada Hagit, Abital. Yang terakhir Betseba.
Dan masih ada 10 gundik yang tidak dicatat dalam Alkitab, 18. Nah, kita baca dulu di Keluaran pasal 20 ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang ketiga, jangan ada Allahmu Allah lain di hadapanku. Yang keempat, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jangan membuat patung. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Ya, perhatikan ya, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas, Rahel tidak dipilih untuk, walaupun anaknya sehebat Yusuf, sekualitas Yusuf, tidak dipilih. Itu baru keturunan pertama, Rahel itu. Anaknya Rahel ke Yusuf kan keturunan pertama. Keturunan kedua, Efraim, Manasye, itu juga dihapus tuh dari suku Israel. Ya, serem ya. Keturunan ketiga dan keempat nih. Perhatikan ayatnya. Jadi gak sembarangan itu. Kita punya ilah lain, resikonya sangat besar. Nah, fakta bahwa Mikal, istri Daud itu memiliki patung, itu di antara harta bendanya itu kita bisa baca di 1 Samuel pasal 19 ayat 13. Nah, ini menyiratkan bahwa Mikal itu tidak sepenuh hati terhadap Allah. Dan Daud pun tidak tahu sebetulnya bahwa istrinya itu, si Mikal itu punya terafim. Alkitab mencatat kata kunci yang sama. Rahel punya terafim, Mikal juga punya terafim. Di sini kita dapat tarik persamaannya bahwa Mikal dan Rahel melakukan perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Allah lebih berkenan kepada anak yang dilahirkan Betseba, anak yang daripada yang dilahirkan Mikal ya. Walaupun kita tahu bahwa Mikal juga akhirnya nggak punya anak gitu ya. Rahel juga dia mati muda ketika dia melahirkan Benyamin, dia mati, meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Keluarganya semua di Gua Makpela, di kuburan Abraham. Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, semua di Gua Makpela, di kuburan keluarga. Tapi Rahel ini di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder. Jadi Allah tidak bisa mentolerir tindakan perzinahan rohani. Jadi kalau kita baca tadi di Keluaran pasal 20 tadi yang saya baca, ayat yang kelima ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Jadi jangan sembarangan, hati-hati. Kita menyimpan sesuatu yang melebihi, yang kita hargai melebihi dari penghargaan kita kepada Allah, itulah berhala. Nah, Allah bisa cemburu. Allah sangat pencemburu. Oke. Sekarang kita baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan ya. Tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jangan-jangan kita tidak terbuka untuk Injil loh, walaupun kita berada di gereja. Mengerikan, binasa tuh. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Wah. Ketika kita baca Alkitab, ini ngomongin apa sih? Si A memperanakan si B memperanakan si C memperanakan.
nggak melihat cahaya kemuliaan Allah, tidak melihat kebenaran-kebenaran yang bisa mengubah hidup kita. Membosankan membaca Alkitab itu. Itu mengerikan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita mesti bertobat Bapak Ibu. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam suratnya Paulus ini menunjukkan adanya ilah zaman ini. Nah, ilah zaman ini menuju kepada semangat atau gairah yang menguasai sebagian besar manusia yang pikirannya bukan kepada Allah. Jadi menguasai sebagian besar manusia. Nah, ilah zaman ini sama dengan berhala. Berhala pada dasarnya berhala adalah objek yang disembah atau dipuja yang bukan Allah. Ya, objek yang dipuja atau disembah yang bukan Allah. Loh, kok bisa begitu? Ya, jangan kita berpikir bahwa Pak, saya udah Kristen dari kecil, Pak. Saya nggak pernah ke dukun, Pak. Saya nggak punya sesembahan di rumah, nggak ada patung, Pak. Saya nggak pernah ke Gunung Kawi, Pak, minta pesugihan, minta kekayaan, nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah berurusan dengan kuasa kegelapan. Oke, bagus, setuju. Tetapi apa yang membuat kita terikat lebih dari keterikatan kita kepada Tuhan, itulah berhala kita. Wah, kok jadi susah ya jadi orang Kristen? Ya memang susah. Coba periksa diri kita ya. Periksa hati kita. Apa sih yang membuat kita senang? Aduh, Tuhan, aku senang deh kalau udah punya rumah sendiri ya. Nggak usah pindah-pindahan, ngontrak begitu ya. Nah, itu jadi berhala, rumah jadi berhala. Tuhan, musim hujan nih Tuhan, kalau aku punya mobil enak nih ke gereja. Gereja dipakai alasan. Saya juga dulu begitu Bapak Ibu. Rumah saya jauh 4 kali. Waktu 30 sekian tahun yang lalu, masih tinggal di Bekasi. 4 kali kalau mau ke tempat ini. 4 kali nyambung kendaraan umum plus jalan kaki lagi dari depan ke sini. Saya bilang ya Tuhan, aduh kalau ada mobil enak ya. Waktu itu saya nggak ngerti Bapak Ibu. Mobil dijadiin berhala. Karena merasa kalau punya mobil lebih bahagia daripada nyambung-nyambung. Naik angkot 4 kali nyambung. Kalau naik bus mesti gelantungan begini seperti kelelawar siang begitu ya. Kalau kelelawar kan malam. Ini siang-siang gelantungan di bus begitu ya. Mana megang anak lagi, anak masih kecil. Aduh dulu saya nggak ngerti Bapak Ibu. Sekarang kalau saya mengerti begitu, mesti kita berpikir gini, ada rumah boleh, nggak ada rumah nggak apa-apa, kontrak aja. Ada mobil boleh, nggak ada mobil nggak apa-apa. Naik kendaraan umum aja, naik angkutan online juga gampang. Sekarang zaman dulu mana ada Grab, nyebut merek dah tuh. Mana ada itu ojol, kan nggak ada, susah dulu. Jadi menjadikan Tuhan nomor 2, yang penting harta dulu. Ada orang-orang yang punya hobi mancing begitu ya, main catur berjam-jam, nonton sinetron, drama Korea berjam-jam. Saya tanya, lama mana baca Alkitab sama nonton drama Korea? Kalau ada jemaat di sini mungkin bisa senyum-senyum, saya bisa lihat wajahnya nih senyum-senyum, berhubung ini online saya nggak bisa lihat gitu ya. Baca Alkitab baru 5 menit si A memperanakan si B memperanakan si C memperanakan si D. Bosan apa pula ini urusannya ini. Nggak ngerti orang-orang ini siapa juga, ngapain dibaca gitu loh. Aduh, mutiara kehidupannya banyak Bapak Ibu. Makanya kalau pikirannya tertutup oleh ilah zaman ini, maka drama Korea lebih menyenangkan daripada baca Alkitab. Oke lah, baca Alkitab terlalu sulit lah.
nonton video khotbah di Truth ID berapa seringnya? Ada nggak satu hari satu khotbah? Nah, ada nggak? Jangan-jangan nggak ada juga ya. Jangan-jangan renungan truth yang dikirim para seman tiap pagi juga nggak dibaca juga, cuman di forward aja ke yang lain begitu. Wah di para seman udah kirim nih, di forward. Jangan-jangan nggak dibaca gitu. Waduh. Ini berarti pikirannya, hatinya ini terikat kepada hal-hal yang bukan Allah. Dia tidak haus dan lapar akan kebenaran, tidak ingin mengetahui bagaimana mengenal Allah lebih dekat lagi. Dengan kita melakukan gini, Tuhan senang gak ya? Tuhan dimuliakan gak ya? Enggak, boro-boro mikir gitu. Suka-suka gua aja. Gua mau nonton film, nonton. Zaman dulu ya, zaman saya pemuda remaja itu kan gak ada yang namanya smartphone. Dulu kalau mau nonton film mesti bioskop. Sekarang bioskopnya ada di genggaman tangan kita. Mau nonton film apa aja tinggal klik. Waduh, gimana enggak terbawa kalau kita enggak cinta Tuhan sungguh-sungguh, terbawa. Karena fasilitas dunia begitu mudah dan sangat menyenangkan. Ini mengerikan, ini ilah zaman ini. Jadi kita mesti membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, membangun iman kita dengan benar. Pikiran kita nih harus diisi dengan kebenaran. Kalau enggak kita nggak mikir bahwa loh emangnya nonton drakor salah? Emangnya nonton tukang ojek pengkolan salah? Enggak. Siapa yang bilang salah? Saya nggak bilang salah. Tetapi ketika kita berjam-jam nonton di depan TV dan kita tidak peduli sama Tuhan, itu yang salah. Kalau mau nonton, nonton aja. Setengah jam ya nonton aja. Tetapi baca Alkitabnya jangan 5 menit. Kalau nonton TV setengah jam ya baca Alkitabnya ya minimal 5 pasal lah. 5 pasal sehari baca Alkitab tuh enggak sampai 1 tahun selesai itu. Benar. Sekitar 8 sampai 10 bulan. Kalau mau rajin 12 pasal sehari 3 bulan selesai. Nah, seberapa kadar cinta kita kepada Tuhan? Lawang buku tebel-tebel aja kalau yang hobi baca itu berseri bisa habis tuh. Ya enggak? Habis loh. Dalam seminggu bisa habis itu. Baca novel. Tapi Alkitab, aduh pusing Tuhan. Si A memperandakan si B memperandakan si C. Ini apalagi cerita ini. Tapi justru kita mesti belajar merendahkan diri ya. Belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan tergantung kepada materi, karena materi itu mengikat. Materi itu digunakan iblis untuk mengikat manusia. Nah, saya mau baca dulu ini. Lukas pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini ada dalam perikop Tuhan Yesus dicobai ya. Kemudian kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Tuh, perhatikan. Semua kerajaan dunia itu akan ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang, kita menang enggak? Jangan-jangan kita ditawarkan kemegahan dunia, kita mau. Itu menyembah iblis, jelas kok. Dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Tuh. Jadi ketika ditawarkan mau ya dikasih. Kebahagiaan kita ini harus Tuhan. Satu-satunya kebahagiaan kita. Kalau kebahagiaan kita bukan Tuhan, materi, berarti kita menyembah iblis. Mengerikan. Tidak kita sadari.
Kalau kita menyadari hal ini, sebetulnya banyak orang Kristen masih menyimpan berhala, terafim di zaman ini, yang bentuknya materi, hobi, kesenangan. Wah, yuk Bapak Ibu, mari kita berjuang ya. Ini tidak mudah, saya pun berjuang di situ. Dan nilai saya juga mungkin belum bagus di mata Tuhan. Jadi harus berjuang terus. Sampai kita benar-benar bisa melepaskan dari keterikatan kita kepada materi, kepada kesenangan, kepada hobi, kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kebahagiaan kita, menjadi sukacita kita, kesukaan kita satu-satunya Tuhan saja. Supaya pikiran kita ini tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau enggak rusak kita. Nah, komitmen kita harus kita perbaharui setiap hari, setiap pagi. Ikuti doa pagi bersama Bapak Gembala senior kita, Pak Eras. Itu akan memperbaharui pikiran kita. Fresh from heaven. Segar. Nasihat dari surga. Bapak Ibu masih ikut puasa nggak hari ini? Ini hari ke-7. Saya harapkan kita semua ikut berpartisipasi ya. Ini memperbaharui karakter kita, pola pikir kita. Puasa. Ya kalau nggak kuat 24 jam ya 18 jam. Nggak kuat 18 jam ya 12 jam. Pak 3 jam boleh nggak Pak? 3 jam bukan puasa itu. Ya kalau makan pagi ketemu makan siang kan udah 6 jam, 3 jam bukan puasa. Ya, puasa yang penting itu esensinya. Bagaimana kita meratapi keadaan kita yang belum seperti yang Allah kehendaki. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aduh kenapa ya aku masih gampang tersinggung. Kenapa ya aku masih matre dan sebagainya. Itu. Kita mau belajar terus ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan, jangan sampai ada terafim di dalam diri kita. Seperti Mikal dan Rahel tidak dipilih Allah. Jangan sampai kita tidak dipilih Tuhan sehingga kita binasa Bapak Ibu. Mengerikan, percuma kita capek-capek jadi orang Kristen tiap minggu ke gereja, bangun pagi-pagi. Akhirnya kita tidak dikenal Tuhan. Gara-gara kita matre. Gara-gara kita terikat kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku, kata Allah, kata Tuhan. Oke? Tidak mudah, harus terus diperjuangkan. Kita isi hari-hari hidup kita di kesempatan yang masih ada untuk kita membersihkan diri kita. Kalau masih ada hal-hal yang melukai hati Tuhan, jangan kita lakukan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan. Kiranya ini memperingatkan kami, menegur kami Tuhan. Ilah zaman ini begitu mengikat dan begitu memikat kami Tuhan. Sehingga tanpa sadar kami terikat oleh hobi, kesenangan-kesenangan, oleh materi yang dimana Tuhan tidak senang untuk kami menikmatinya. Bapa, tolong kami Tuhan. Kami berjuang terus bagaimana melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan kami mau mengikatkan diri kepada Tuhan saja. Tuhan dan kerajaannya, langit baru, bumi baru, di mana Engkau ada, kami pun berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang indah dan manis, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Katakan, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan.